Cerita ini dibuka dengan seorang pria miskin yang terlihat biasa saja. Bahkan saat itu, beberapa orang di sana mengira jika dia adalah gembel yang harus dijauhi. Ia saat ini sedang berada di stasiun Amerika dan akan segera berangkat ke sekolah barunya. Dan pria miskin itu bernama Minfei, seorang murid baru yang telah mendaftar di sekolah terkenal bernama Castle. Nah, secara kebetulan, ia di sana nggak sengaja bertemu dengan murid yang sama seperti dirinya, yang mengajak Minfei untuk saling berkenalan. Pria itu bernama Finner, seorang murid senior di sekolah Castle, namun dia sudah tidak naik kelas selama 4 tahun berturut-turut. Mendengar hal itu, Minfei hanya bisa pasrah karena di antara beberapa orang di sana, hanya Finner yang mau mengajak Minfei berbicara. Dan saat melihat Minfei yang sedang mencari stasiun kereta menuju Akademi Castle, Finner segera mengajak Minfei bersamanya karena Finner sudah berpengalaman dalam hal tersebut. Hingga ketika mereka sampai di stasiun kereta yang sepi, Finner segera menjelaskan kepada Minfei jika murid miskin dengan peringkat rendah seperti mereka hanya dapat menggunakan stasiun kereta yang sangat murah. Dan jika Minfei tidak ingin menunggu seperti ini, Minfei harus mencapai peringkat tertinggi pada ujian masuk di sekolah Castle. Akan tetapi, ketika Minfei sedang menunggu kereta sampai tertidur, secara tiba-tiba, Minfei nggak sengaja melihat bulan yang semakin membesar dan seorang iblis yang mengatakan jika Minfei akan segera terkena masalah. Tapi ketika Minfei akan bertanya tentang arti dari perkataannya, setelah mendengarkan teriakan Finner, Minfei segera terbangun dari tidurnya dan akan bersiap untuk melakukan perjalanan menuju Akademi Castle. Namun ketika petugas kereta melihat kartu milik Minfei, petugas itu menjadi sangat terkejut karena Minfei ternyata merupakan murid yang berhasil lolos dengan peringkat S tertinggi. Setelah itu, petugas segera mengantar Minfei menggunakan tangga VIP karena Minfei akan segera dijemput oleh profesor bernama Ryan. Kemudian, Minfei segera disambut oleh profesor bernama Ryan yang pengen merekrut Minfei ke dalam kelasnya. Di sini, Minfei tidak tahu apa yang akan terjadi kepada dirinya nanti, karena hal yang Minfei ketahui, jika dia bersekolah di sana, dia akan segera mendapatkan beasiswa untuk bersekolah gratis. Lantas, dia segera menandatangani kontrak kerahasiaan sesuai dengan arahan yang telah Ryan berikan. Setelah itu, Ryan segera menjelaskan kepada Minfei bahwa kelak dia akan segera menghadapi naga legendaris terkuat untuk menyelamatkan manusia dari kiamat yang akan segera terjadi. Mendengar hal itu, Minfei pun mengira jika Ryan mungkin sudah gila karena naga merupakan makhluk fiksi yang sangat tidak nyata. Melihat Minfei yang tidak percaya, sang profesor mencoba untuk membuktikannya dengan cara menyuruh Minfei menembak sisik naga yang pernah manusia temukan beberapa ratus tahun yang lalu. あ、よかった。さあ、Setelah wajah Minfei terlihat syok, Ryan kembali menjelaskan bahwa naga merupakan makhluk paling mengerikan yang sering menyebabkan kiamat besar di dunia. Dan agar Minfei semakin percaya, Ryan segera memperlihatkan spesimen naga kepada Minfei yang telah ditemukan pada tahun 1700. Ketika melihat hal tersebut, barulah Minfei percaya jika naga memang adalah makhluk yang nyata. Singkat cerita, ketika mereka sampai pada Akademi Castle, Ryan segera mengantar Minfei menuju pintu utama, tempat di mana Minfei akan mengawali keseharian barunya. ようこそ。 Kemudian, Ryan pun menjelaskan jika Minfei harus mempelajari bahasa bernama Xin karena bahasa itu telah menjadi pelajaran standar pada akademi tersebut. Namun setelah mereka berbincang dari tadi, Ryan pun baru menyadari jika ujian bernama Hari Kebebasan sedang berlangsung pada hari ini. Lalu tiba-tiba datanglah dua kelompok yang saling berperang menggunakan senjata dan bahkan mereka nggak sengaja menghabisi Ryan di hadapan Minfei. Dari sudut pandangnya, Minfei melihat peluru demi peluru melintas di depan mata dan secara perlahan menghabisi prajurit dari kedua kelompok tersebut. Setelah itu, kedua jenderal dari masing-masing kelompok segera menunjukkan diri mereka untuk saling membuktikan siapa yang terkuat di antara dua kelompok tersebut. 進歩したな。まさかこんなかです。勝てないな。
Melihat pertarungan sengit yang sedang terjadi, Minfei pun merasa jika ini adalah kesempatan besar baginya untuk melarikan diri. Tetapi ketika Minfei akan kabur dari pertarungan itu, datanglah gadis cantik yang menyuruh Minfei untuk menunduk karena dia sedang diincar oleh sniper dari kelompok lain. Sayangnya, karena refleks Minfei sangat lambat, gadis itu harus terjatuh setelah menyelamatkan Minfei dari serangan sniper. Akibat kena mental dan rasa bersalah, Minfei pun mulai menggila, kemudian dia mengambil pistol dan segera menghabisi sniper yang telah menyerang gadis itu. Dia bahkan segera menyerang para jenderal untuk membalas kematian dari Profesor Ryan. Namun ketika Minfei sedang bersandar untuk memproses apa yang sebenarnya terjadi, datanglah beberapa para medis yang diiringi dengan lantunan musik kebangsaan dari akademi mereka. Kemudian di saat yang sama, orang-orang yang mati kembali bangkit dan menjelaskan kepada Minfei jika pertarungan tadi hanyalah acara ketika sekolah mereka sedang libur saja. Terlepas dari pertarungan palsu tadi, para jenderal segera memberikan pujian kepada Minfei karena Minfei dapat menggunakan pistol dengan mudah dan mengalahkan mereka. Lalu tak lama dari itu, Minfei mendapatkan telepon dari kepala sekolah yang pengen menanyakan pengalaman pertama Minfei di sekolahnya. Dengan perasaan yang pasrah, Minfei pun mengatakan jika Castle merupakan sekolah terbaik meskipun terdapat beberapa orang dengan kemampuan yang sangat di luar nikah. Setelah itu, Finner segera mengantar Minfei ke kamar akademi yang terlihat seperti penjara koruptor yang sangat mewah. Dan untungnya, karena Finner adalah teman yang baik, Finner pun mengajak Minfei untuk berkeliling di sana agar Minfei dapat terbiasa dengan lingkungannya yang baru. Finner juga mengajak Minfei ke tempat yang paling canggih, tempat di mana mereka dapat mempelajari sihir bernama kata. Dan pada akhir dari ruangan tersebut, Minfei diperlihatkan dengan pohon dunia yang telah memberikan energi sihir kepada mereka untuk menggunakan sihir kata. Lalu pada siang hari, Ryan kembali mengajak Minfei untuk menghampiri ruangannya karena dia akan segera memberikan tes sihir kepada Minfei sebelum Minfei mengikuti ujian pertama untuk pembagian kelas mereka. Jadi pada tes tersebut, Minfei harus menyentuh alat bernama resonansi naga yang dapat bereaksi ketika bersentuhan dengan manusia. Karena dalam sejarah naga dan manusia, naga merupakan makhluk yang sangat benci terhadap manusia. Namun setelah menyentuh alat tersebut, Minfei malah tidak merasakan hal yang berbeda dari alat tes yang telah gurunya berikan. Pada saat itu, Ryan hanya membayangkan satu kemungkinan yang terjadi tentang alasan Minfei yang tidak terkena reaksi dari alat tersebut. Oleh sebab itu, Ryan segera pergi bertemu dengan guru bernama Saitama untuk membicarakan resonansi naga yang tidak bekerja kepada Minfei. Ketika mendengarnya, guru Saitama menjadi sangat terkejut karena hal itu merupakan hal yang sangat jarang terjadi. Dan menurut buku sejarah yang telah dia pelajari, jika ada manusia yang tidak saling respon dengan naga, maka itu artinya dia merupakan keturunan hibrida setengah naga dan setengah manusia. 人道的な措置を取ってもらえるよう努める。 Sementara itu, karena Minfei tidak dapat bereaksi dengan naga, Finner akan memberikan tips kepada Minfei agar Minfei dapat lulus pada ujian pertama tanpa harus bereaksi dengan alat resonansi naga. Dan pada ujian pertama, ketika alat resonansi naga diaktifkan, para murid secara perlahan mulai bertingkah gila karena mereka dapat melihat sesuatu yang tidak dapat dirasakan oleh Minfei. Tapi untungnya, dengan menggunakan contekan yang telah Finner berikan, Minfei berhasil mengerjakan beberapa soal dengan mudah tanpa harus melihat sesuatu yang berada pada resonansi naga. Bahkan karena jawaban Minfei hampir benar semuanya, senior kelas bernama Nunu menjadi penasaran kepada Minfei yang dapat mengerjakan soal ujian dengan sangat mudah. Tapi kemudian, Sina akan berpindah kepada pasangan penyelam bernama Aki dan Yasin yang nampaknya sedang menyelam ke dasar laut untuk mencari kerajaan naga yang telah hilang sejak lama. Jadi pada misi tersebut, mereka harus mencari kerajaan naga dan menghancurkannya sebelum Raja Naga kembali bereinkarnasi. Hingga setelah 7 menit mencari, mereka pun berhasil sampai pada gerbang terakhir, tempat di mana kerajaan naga bersembunyi dari kejaran manusia. Dan untungnya, dengan menggunakan darah naga yang pernah mereka kalahkan sebelumnya, pintu gerbang yang keras tersebut akhirnya terbuka dan menelan mereka ke dasar yang semakin dalam. 蛇が探索している場所が
なんだか時計の中にいるみたいですね。 Dan benar saja, ketika mereka sedang menyelam semakin jauh, mereka nggak sengaja bertemu dengan sumsum tulang belakang dari Raja Naga Norton yang nampaknya sedang mempersiapkan kebangkitan barunya. Tapi saat mereka akan mengambil botol sumsum naga itu, di saat yang sama, Minfei kembali mendapatkan mimpi yang aneh dari iblis yang pernah memberikan peringatan kepada Minfei. Dan pada mimpi kali ini, dia menyuruh Minfei untuk segera bersiap karena bencana besar akan segera terjadi. Sebelum meninggalkan Minfei pada mimpinya, iblis itu menyuruh Minfei untuk mengingat nama Blackwell karena Minfei pasti akan segera membutuhkannya. Setelah terbangun dari mimpi tersebut, murid-murid segera dipanggil oleh para guru karena mereka harus bekerja untuk menyelamatkan penyelam yang sedang terjebak, yaitu Aki dan Yasin. もらっただろう。あ、見てないな。 Kemudian, para guru pun menjelaskan jika mereka harus bekerja sama untuk memecahkan kata sandi dari pintu naga agar para penyelam dapat keluar dari kerajaan naga. Pada misi kali ini, mereka hanya diberikan waktu selama 20 menit sebelum kedua penyelam kehabisan oksigen mereka di dalam laut. Dikarenakan Minfei merupakan murid baru di sana, Minfei menjadi sangat kesulitan karena dia belum paham dengan apa yang harus dia lakukan. Namun ketika Minfei sedang merasa putus asa, dia kembali teringat dengan perkataan iblis tadi yang menyuruh Minfei untuk selalu mengingat nama Blackwell. Dan siapa sangka, setelah menuliskan nama Blackwell pada keyboardnya, Minfei yang tidak mengetahui apapun justru berhasil memecahkan kata sandi dari kerajaan naga yang sangat rumit. Namun anehnya, setelah 14 menit berlalu, Aki dan Yasin tak kunjung kembali naik ke permukaan, yang padahal mereka telah berhasil memecahkan kata sandi pintu kerajaan naga. 読みを誤った。参ったな。 教授。 Tapi saat Aki berhasil naik ke permukaan, Aki menyuruh Profesor Lars untuk segera menarik sumsum Norton terlebih dahulu karena mereka tidak punya harapan lagi untuk diselamatkan. Dan secara mengejutkan, muncul naga dengan ukuran yang sangat besar, kemudian menarik Aki ke dalam lautan yang gelap tersebut. Melihat hal itu, Profesor Lars yang murka segera mengambil M4 dan melepaskan beberapa serangan kepada naga itu. Sayangnya, dengan zirah kulit yang sangat tebal, naga berhasil menangkis serangan Lars, bahkan dia menertawakan upaya Lars yang mencoba untuk menyerangnya. Merasa kesal dengan hal itu, Profesor segera mengarahkan kapalnya menuju gerbang pembatas agar dia bisa mengalahkan naga yang telah menertawakannya. Tentu saja, ketika melihat Profesor yang menculik sumsum naga, naga yang kesal segera mengejar mereka, yang tanpa dia ketahui jika dia telah terjebak ke dalam rencana Profesor. 300! Tepat di saat itu, Lars segera meledakkan naga tersebut menggunakan beberapa amunisi yang masih tersisa. Sayangnya, karena ledakan itu, Lars malah terkena serpihan naga, terhempas karena ledakan yang sangat dahsyat. Di akademi, Pak Kepsek segera memberitahukan berita kepada para muridnya tentang rencana pencarian sumsum naga yang telah berhasil. Tak lupa, dia juga berterima kasih kepada Minfei karena berkat kata sandi yang dia kirim, mereka berhasil mengeluarkan telur naga dari kerajaan naga. Setelah itu, Jenderal Caesar segera mengajak para murid untuk segera berkumpul, kemudian memberikan penghormatan terakhir kepada Profesor Lars karena meskipun rencana mereka telah berhasil dan berjalan dengan lancar, namun kini ada 3 orang korban yang harus tumbang pada misi tersebut. Setelah insiden kemarin, Minfei tiba-tiba mendapatkan pesan dari senior Nunu yang mengatakan jika Jenderal Caesar ingin segera bertemu dengan Minfei pada pesta ulang tahun Nunu. Mendengar kabar itu, Finner menyuruh Minfei untuk segera bersiap karena para jenderal mungkin sedang tertarik kepada Minfei setelah melihat Minfei yang dapat memecahkan kata sandi naga yang terkenal sulit. わかりました。 Akhirnya pada malam itu, Finner segera mengantar Minfei di markas Caesar untuk menghadiri pesta yang sedang Caesar adakan.
Tapi ketika sampai di sana, mereka malah nggak sengaja melihat Caesar yang nampaknya sedang menyambut Nunu seperti ratu pada pesta tersebut. Melihat hal itu, Minfei menjadi sedikit cemburu karena Minfei sebenarnya punya perasaan kepada Nunu setelah Nunu menyelamatkan Minfei beberapa waktu yang lalu. Namun saat melihat para murid yang sedang berdansa, Minfei pun baru menyadari jika pesta itu bukanlah sekedar pesta ulang tahun biasa, melainkan pesta perjodohan antara Caesar dan Nunu. Jadi sedari awal, Caesar telah mengetahui jika Minfei telah menaruh perasaan kepada Nunu yang merupakan tunangannya. Dan alasan dia mengajak Minfei pada pesta tersebut adalah untuk menyadarkan Minfei jika Minfei tidak akan mungkin punya harapan untuk mendekati Nunu lantaran Nunu telah menjadi tunangan Caesar. Tapi di saat Minfei akan merasa malu, datanglah seorang gadis bernama Zero yang datang untuk mengajak Minfei berdansa agar bisa melupakan Nunu. 私についてきて。君は Di tengah tarian yang semakin indah, Zero pun menyuruh Minfei untuk menahan pinggangnya karena Zero akan memperlihatkan tarian terbaik yang dia punya. Namun setelah berdansa dengan Zero, Minfei pun baru menyadari jika dia belum memberikan ucapan ulang tahun kepada Nunu. Tapi ketika Minfei akan mencari Nunu, Minfei menjadi sangat terkejut melihat Nunu yang pengen pergi meninggalkan pesta tersebut. Bahkan secara tiba-tiba, Nunu segera mengajak Minfei untuk ikut bersamanya karena Nunu pengen memperlihatkan tempat yang indah di puncak gunung kepada Minfei. Sementara Minfei dan Nunu sedang menuju puncak gunung, sistem alarm segera memberikan peringatan bahaya lantaran ada organisasi misterius yang sedang menyerang akademi mereka. Melihat beberapa orang yang berani menyerang akademi pada malam hari, Profesor Saitama pun yakin kalau insiden ini pasti berkaitan dengan sumsum tulang Norton yang sangat langka. Dan karena saat ini prajurit elit mereka sedang berada di luar kota, mau nggak mau, yang diturunin buat mengalahkan para penyusup itu adalah para murid yang sedang berpesta.